Ya, selamat. Sekarang sudah siang ya. Seri belusukan saya di pasar-pasar di Pulau Pinang, Malaysia. Background saya itu street market ya. Namanya Chaurastra Walk. Ini pasar wisata. Jadi memang yang dijual itu kayak oleh-oleh dan banyak wisatawan. Ya, berbeda dengan dua pasar sebelumnya tadi yang wet market, ini dry market, tourist market. Sampai bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar, dan masih di pasar-pasar di Pulau Pinang, kali ini di Chaurastra Market. Ikuti saya. Kalau Pak Jokowi dikenal istilah membangun dari pinggiran, waduh. Ya, kalau saya melusuk pasar juga dari pinggiran ya, jadi tepi pasar. Apalagi kalau pinggirannya bagus nih ya. Ya, Walk Chaurastra ini didesain dengan bagus nih. Jadi saya sebelum masuk ke bangunan pasar di samping saya, ini ya bangunan pasarnya, itu lihat tangganya ada di situ. Nah, ini bangunan pasarnya. Saya melusuk lewat samping dulu ya, lewat sebuah jalan yang kemudian ditutup, motor nggak bisa masuk, apalagi mobil ya. Walk ini ideal banget. Mungkin terlalu ideal ya, biarin lah, nggak apa-apa, yang penting nyaman ya gitu. Orang jalan-jalan dan orang dagang, ini kan asik kalau kayak gini. Asik sih asik, tapi nggak seru ya. Nah, nikmati aja. Ini ya, masih berjalan-jalan di Chaurastra Market. Nah, kelihatan tuh kan, kalau kayak gitu tuh turis. Nah, itu turis yang kelihatan di kamera saya. Kalau turis yang nggak kelihatan tuh yang pegang kamera ini. Oh, nanti ya kelihatan ya. Oke, sepanjang jalan Chaurastra. Nah, ada pelukis di pasar. Kalau di Indonesia masih pengamen. Kalau di pelukis-pelukis kayak gini atau seniman-seniman gini tuh di Australia. Sorry. Ya, para pelukis. Ya, mengapa seniman itu melukis di pasar? Karena dia ingin mendapatkan perhatian. Semua orang datang ke pasar, gitu. Nah, kan tuh turisnya banyak. Termasuk yang ngomong ini turis juga loh. Turis yang menyamar sebagai peneliti. Enak makan ini. Oke, wah hampir selesai jalannya. Oh, ada yang jualan lotre ya, mana ngerti saya, mana menang ngerti aja kagak. Oh, ini pasar yang bener-bener pasar masih. Oke, ini jam saya nggak kelihatan ya. Oke, wah sih setengah 12, saya janji jam 1 ke tempat lain, jadi masih cukup waktu untuk belusukan dan makan ya. Saya belum sarapan, jadi sekalian makan di sini. Ini di suatu pertigaan di pasar Chaurastra ya. Saya sedikit menyapa kembali, menongolkan wajah saya karena ada yang cukup menarik, ada cerita yang menarik tentang the old and the new di pasar Chaurastra. Oke, setelah ini ya. Ini adalah lorong tadi, lorong Chaurastra, dan ini adalah kawasan toko tua ya. Ya meskipun warna-warni mencerang di sini, saya lebih respect karena memang bukan untuk turis. Tapi nggak tahu juga ya, siapa tuh memang buat turis ya. Suspend the judgment kalau kata Keith George itu ya. Weh, kelihatan, ketahuan deh lagi banyak baca. Nah, tetapi ini adalah kawasan yang tua dan tetap terlihat tua. Nah, yang baru ada di sebelahnya. Nah, yang baru-baru tuh. Nah, itu pasar Chaurastra tuh baru banget ya. Wah, parkirnya dari atas ini kayaknya pasar tapi kayak mall ya, parkirnya bertingkat. The old and the new. Ini ada orang lewat ya, jadi kita bisa melihat bagaimana path, bagaimana space, karena ada orang lewat dan ada bangunan. Karena saya ada di ketinggian, saya ada di tangga. Jadi arsitektur yang fotogenik itu banyak dihasilkan. Pandangan foto-foto yang fotogenik, foto-foto kota yang atau lingkungan yang cerdik dihasilkan oleh tangga-tangga arsitektural. Nah, oke ya, sudah ya, saya akan masuk ke pasar Chaurastra. Pasarnya bagus, rapi, seger. Kalau di YouTube itu yang disorot, yang ditayangkan adalah pedagang-pedagang ikan dari Jepang. Kalau ini pedagang ikan dari Malaysia pun jago. Ya agak kalah pedagang di kita tuh, belum bisa jualan kayak atraksi kayak gini ya. Padahal ini skill. Ya. Ini sengaja duduk di depan, sengaja memotong ikan depan supaya bisa dilihat orang, masuk bisa saat syuting ini. Gitu, foto dulu. Tapi kalau lihat dari atraksinya memang masih kalah dengan orang Jepang ya, dia masih kurang lihai. Wah, belajar lagi Pak, supaya turis internasional juga datang ke pasar ini, Chaurastra.
Oke, saya masuk ke area kering ya, area sayuran. Wah, arsitektur apa ya? Matters. Architecture matters. Padahal orang juga jualan, tapi yang motret, yang ngevideo, nah itu selalu tidak bisa pindah ke atraksi arsitektur yang cantik ya. Padahal yang beli itu cantik juga, tapi kok arsitekturnya lebih cantik kok, dasar arsitek. Wah, ini juga ibu-ibu hijau. Dan di belakangnya, ya Kerawang. Potret. Kalau Bruno Latour bilang action is overtaken. Adalah susah lah. Tapi ini pasar sayuran, tapi perhatian saya itu malah ke Kerawang ya arsitekturnya. Nggak fokus bukan, ya itulah distraksi. Enggak juga. Tapi saya punya konsep namanya representational architecture ya. Artinya bentuk-bentuk arsitektural yang muncul itu tidak objek yang terpisah dari konteksnya, terpisah dari relasi sosialnya. Dan buat saya itu Kerawang itu sangat bagus, tapi berbeda dengan Kerawang-Kerawang bagus yang lain. Termasuk Kerawang yang karya Andra Matin ya, meskipun secara estetik dia masih kalah bagus, tetapi Andra Matin belum punya desain bagus di pasar ya. Ada pasar bagus tapi salah di program, ya pasarnya nggak berfungsi. Jadi Kerawang ini menjadi bagus, berbeda dengan Kerawang lain karena di depannya ada orang jual sayuran. Representasional Kerawang ya. Kalau level bilang representational space, saya akan bilang represent arsitektur, dan di sini saya membuat teori representasional Kerawang. Kerawang bahasa Inggrisnya. Nah, ini memang pasar turis ya, tuh lihat turis-turis. Kayaknya kalau pakai kerudung turis ini. Ya, dan ini ibunya tadi menawari, cuma karena saya laki-laki mana seneng belanja, senangnya motret-motret doang. Oke. Ya, ini tadi liputan saya di pasar Chaurasta Pinang. Tapi meskipun saya akan keluar pasar, saya belum mau akhiri karena belum dapat makan. Tadi belum sarapan, tapi sekarang sudah siang, jadi sekalian saya cari makan siang. Mudah-mudahan dapat kafe yang enak di sini ya. Masih ikuti saya, Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Kita jalan-jalan, belusuan pasar dan happy-happy di pasar. Wah, nasi kandar Chaurasta ini banyak pilihan nasi. Kayaknya saya akan makan di sini nanti. Sambil lihat-lihat dulu ya. Itu ada nasi kandar, wah enak juga nih. Itu, ini kayaknya memang Pujasera tepi pasar. Laksa, wah ayo bingung. Oke, saya sambil nyari menu, sambil YouTubean, roti canai lebuh Tamil. Oh, ini kayaknya nih nasi kandar ini nih, selamat nih. Ya, jadi saya akan memilih di sini, tapi saya coba serve dulu di sana. Pada jual sayur. Ya, mengakhiri perjalanan saya di Chaurasta Market, saya akan makan di nasi kandar di situ. Oke, masih lihat-lihat suasana dan ya mobil mewah di pasar Malaysia dan Singapura. Ini juga ada, tapi tadi nasi kandar lah, lebih enak, lebih halal. Iya. Oke, saya pesan di sini. Wah, itu makanan saya. And then this one please. Ya. Yeah. Oke, nah ada TO. TO. Ya, oke. Thank you. Wah. Ini nasi kandar saya ya, nanti saya makan pelan-pelan. Ya, saya menyantap nasi kandar di pasar Chaurasta ya, wah. Masih menunggu TO nih. Jadi ya seperti biasa makan saya juga saya liput ya, di depan saya udah nasi kandar. Ini menjelang akhir-akhir tayangan saya di Chaurasta Market. Nah lupa, udah mau habis ya, untung inget kan. Masih ada sanjek TO yang harus saya habiskan, ya, lumayan lah. Belum habis betul, sebelum saya akhiri tayangan saya dengan pasar Chaurasta setelah saya menghabiskan nasi kandar, the last nasi kandar in this morning. Kalau Anda mendengar sayup-sayup lagu India di belakang, dan mungkin ada beberapa orang India tuh ya, di belakang saya lagi bercakap-cakap, seolah-olah mereka Indian ya, orang India, tapi bukan. Di depan saya ada tulisan Sri Lankan tea ya, jadi sebetulnya ini adalah masakan Sri Lanka, atau kalau aslinya tuh orang Tamil ya, jadi kan Muslim ada Shah Rukh Khan, jadi ini mudah-mudahan Sri Lanka Muslim ya karena nasi kandar. Nah ini sedikit cerita bahwa antara Sri Lanka dan India itu sebetulnya berbeda. Kalau Anda dengar cerita Rama ya, Rama Sinta, itu musuh Rama itu adalah Prabu Rahwana dari Alengka. Nah itu memang dari dulu India dan Sri Lanka. Alengka itu Sri Lanka perang. Jadi kalau di India mungkin Rahwana itu adalah penjahat dari Alengka,
Siapa tahu, saya belum pernah ke Sri Lanka. Di Sri Lanka justru Rama itu penjahat karena menjajah negeri Alengka yang dipimpin oleh Rahwana. Ya, di Nasi Kandar Sri Lanka ini mungkin orang Tamil ya, itu saya akhiri tusukan saya di Chaurasta Market di Pulau Pinang. Masih bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Jangan lupa belusukan dan tentu saja makan-makan ya, karena meskipun tayangan sudah saya akhiri, makan belum saya akhiri karena masih ada TO di depan saya yang masih terlalu panas untuk saya habiskan secara cepat ya. Kalau kata Bro Latur itu writing down temuan ANT itu slowly and cautiously. Kalau saya makan juga slowly and cautiously. Sampai jumpa bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Salam.